Gereja dan keluarga itu merupakan perjanjian, bukan dibentuk karena maunya. Tetapi ini adalah merupakan bukti bahwa gereja itu tidak bisa lepas dari keluarga, keluarga tidak bisa lepas daripada gereja. Dan Alkitab tadi telah menunjukkan bahwa Tuhan memilih sebuah keluarga, yaitu Nuh dan keluarganya. Istrinya Nuh namanya siapa? Siapa istrinya Nuh? Siapa? Guru sekolah minggu? Murid sekolah minggu? Istrinya Nuh? Bu Nuh. Artinya bahwa keluarga ini melahirkan 3 anak, Sem, Yafet, dan Ham. Kemudian mereka mendapatkan menantu. Aduh, enaknya Musa kepingin 4 anak punya menantu. Yang satu dari latar belakang seberang tetapi sudah proses baptisan. Yang satu asli daripada Jepara. Nanti bulan Oktober Musa harus ngelamar dan doakan tahun depan akan menikah. Tentunya tidak ada ya keluarga yang dibentuk Alkitab itu keluarga yang campur-campur. Sehingga latar belakang dari peristiwa dibangunnya Bahtera sebagai lambang, yaitu tempat untuk mengumpulkan keluarga yang kita katakan sebagai gereja di dalam perjanjian baru, itu berlatar belakang karena Tuhan menghendaki yaitu persekutuan orang-orang kudus. Tetapi di dalam kenyataannya karena manusia sudah rusak, hubungan mereka rusak, dan dikatakan mereka hidup di dalam kerusakan bumi, sehingga mereka tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka mencampurkan hal yang rohani dan duniawi. Saudara, apakah ini akan menolong kita untuk mempersiapkan 66 tahun Kaimtong adalah gereja yang akan diberkati oleh Tuhan, amin. Keluarga yang akan diberkati oleh Tuhan, amin. Sehingga kita bisa mengantisipasi segala sesuatu yang rohani. Saudara, jangan campur dengan rohana. Mulai dari ucapan perkataan kita, mulai bulan September belajar atuh. Jangan campur-campur dengan perkataan yang rohana, yang duniawi. Pulang dari gereja ini kita disebut orang yang rohaniawan. Karena kita ada di dalam persekutuan rohani. Karena itu dicari-cari sama Tuhan. Allah menjelajah di atas bumi ini semakin rusak, semakin rusak. Kerusakan Allah, kerusakan bumi yang Allah lihat bukan karena materi, bukan karena Anda kaya atau tidak kaya, bukan karena Anda miskin atau tidak miskin, tetapi kerusakan sekalipun Anda kaya tetapi Anda mencampurkan hal rohani dengan duniawi, itu rusak, itu jahat, itu kekejian. Bukan karena Anda sehat atau Anda sakit, tetapi karena Anda sehat namun Anda mencampurkan kesehatanmu hal rohani dan duniawi, maka dikatakan oleh Allah rusak bersama dengan bumi. Mungkin sekarang Anda kaya atau mungkin Anda berjuang untuk kaya. Tuhan tidak pernah berperkara dengan orang kaya, miskin, sehat, dan kuat. Tuhan berperkara kepada seorang Nuh, di mana keluarganya itu disiapkan untuk membangun Bahtera. Kata Bahtera ini bukan kapal, saudara. Guru-guru supaya menjelaskan dengan benar, Bahtera ini bukan kapal. Kalau kapal itu ada nakoda, lalu ada apa lagi? Baling-baling untuk penggerak, supaya gerakannya itu terarah, dia kendalikan. Itu namanya nakoda. Tetapi ini Bahtera ini menggunakan kata yang sama dengan tempat yang dipakai untuk meloloskan Musa atau membawa Musa itu dihanyutkan ke air pada waktu itu, yaitu dengan sebuah keranjang. Dan itu Bahtera, kata yang sama dipakai untuk menjelaskan Bahtera. Ini menunjukkan Tuhan berperkara kepada setiap keluarganya. Karena itu Tuhan yang mau menjadi komando, Tuhan yang mau menjadi pemimpin, Tuhan yang mengikat perjanjian, Tuhan yang akan menjamin
di dalam panggilan setiap keluarga, dan di dalam pemeliharaan keluarga, selama kepada perjanjian keselamatan, Tuhan akan menjamin keluarga itu sampai kepada yaitu tanah perjanjian. Dan demikian setelah 40 hari 40 malam hujan, kemudian total 150 hari, kemudian maka keringlah bumi itu. Dan terjadilah sebuah langit dan bumi yang Tuhan inginkan, yang musnah semua orang-orang yang bercampur antara rohani dan daging. Saudara, ini penting sekali. Gereja Kaim Tong sudah 65 tahun. Apa yang bisa menjadi pengungkit? John Maxwell di dalam teori kepemimpinannya menggunakan yaitu teori pengungkit. Untuk supaya kita boleh menyongsong sebuah masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang ada harapan dan penuh harapan. Mau tidak mau, kita mesti harus mempersiapkan diri. Kalau kita telah mempelajari kisah Nuh ini, berlatar belakang dengan dihancurkan semua, yaitu manusia yang telah jahat di hadapan Tuhan. Kejahatan manusia bukan daripada persembahannya, kejahatan manusia bukan daripada kondisi, yaitu ekonomi atau kesehatannya. Kejahatan manusia itu diukur dari apakah dia serupa dan segambar dengan Tuhan. Saudara, ini adalah kejahatan. Tuhan tidak akan memberkati keluarga dan Tuhan tidak akan memberkati gereja kalau kita masih hidup di dalam campur antara rohani dan duniawi. Karena itu kita mesti harus kembali kepada apa yang Tuhan ikat di dalam perjanjian. Hubungan antara gereja dan keluarga ditunjukkan di dalam kisah Nuh ini adalah hubungan antara bahtera dengan orang percayanya, hubungan antara bahtera dengan keluarganya. Itu adalah merupakan perjanjian Tuhan. Perjanjian yang disebut sebagai perjanjian keselamatan. Mari kita lihat Kejadian 6 ayat 18, sama-sama kita lihat. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, saudara. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk dalam bahtera engkau bersama anak-anakmu, istrimu dan istri anak-anakmu. Sekali lagi katakan perjanjian. Katakan lagi perjanjian. Karena Allah kita di dalam teologi reform, kita mengenal Allah kita adalah God's covenant. Allah yang memiliki perjanjian. Allah yang berjanji. Karena itu antara gereja dan keluarga itu sudah merupakan ikatan perjanjian. Tuhan ingin menyelamatkan manusia melalui gerejanya dan melalui keluarganya. Melalui bahteranya dan melalui keluarganya. Lompat di dalam Ibrani 11 ayat 7 tadi sudah kita bacakan bersama-sama. Mari kita lihat lagi Ibrani 11 ayat 7. Maksud daripada membuat bahtera supaya kita lihat. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah telah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Perjanjian keselamatan terjadi ketika Tuhan membangun gerejanya dan keluarganya. Karena itu gereja itu adalah keluargaku. Keluargaku itu adalah gerejaku. Mulai hari ini kita harus memikirkan dengan baik-baik. Apakah perjanjian keselamatan ini berlaku dalam keluarga saudara? Mari kita lihat di dalam Kisah 116 ayat 31, penting sekali. Ini menjadi nas yang membuat keluarga saya dan keluarga kakak saya itu bertobat di dalam hitungan 6 tahun. Bukan 6 tahun ya. Oh ya, 6 tahun saya dan kakak saya hanya 6 bulan. Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama. Jawab mereka apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan... Bukan kebetulan bahwa saya harus ada di sini.
yang memiliki pengalaman untuk mempersiapkan bahtera buat keluarga saya. Keluarga saya adalah keluarga tradisi Tionghoa. Dan keluarga saya memasukkan anak-anaknya memulai lahir itu di RKZ, Rumah Sakit Katolik. Mulai saya dari TK sampai SMA lulus, saya Katolik. Itu bukan pilihan saya, tetapi itu adalah pilihan keluarga untuk sekolah yang terbaik. Dan setelah itu saya tetap menghadapi dosa dan pergumulan hidup. Menjadi bagian di dalam hidup saya adalah sebuah kebiasaan saya harus ke gereja. Tetapi ada Roh Kudus yang telah memimpin saya untuk saya menjadi orang yang menyadari akan kekekalan di dalam diri saya. Sampai kepada satu waktu di mana saya sungguh-sungguh mau untuk mengenal keselamatan itu. Dan singkat cerita tahun 89 saya bertobat. Nah setelah bertobat, Tuhan memerintahkan perjanjian keselamatan. Bahwa engkau akan selamat, tetapi bukan hanya engkau, tapi papa, mama, adik-adikmu, dan kakakmu sekarang yang sakit. 6 bersaudara saya, itu akan selamat. Apakah mudah? Dan waktu itu saya belum sekolah Alkitab. Sesungguhnya iman itu dari pendengaran firman, artinya bukan mengerti firman. Iman itu bukan mengerti firman dan percaya, tetapi iman itu oleh karena percaya sehingga dia mengerti firman. Setelah saya percaya Yesus, firman itu seperti air yang dicurahkan oleh Tuhan. Begitu cepat saya mengerti kebenaran, begitu cepat saya berani untuk memberitakan kebenaran. Dan saya harus membangun bahtera itu di rumah. Saya saudara kembar, kakak saya waktu itu berada di luar rumah. Dan saya harus ada di rumah, menemani kedua orang tua saya. Singkat ceritanya seluruh keluarga saya, semuanya mendapatkan keselamatan. Ibu saya sebelum meninggal, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ayah saya kemudian ikut saya. Siapa saya ini kok bisa diikuti? Kakak saya lebih berada. Kakak laki-laki perempuan lebih berada. Kenapa ikut hamba Tuhan? Tuhan memperhitungkan. Tuhan menjunjung tinggi nilai hubungan keluarga dan gerejanya. Tuhan mengangkat pemimpin-pemimpin seperti itu. Tuhan melihat di antara orang-orang yang ada di dalam keluarga, kamu adalah orang benar dan Tuhan memilih untuk menyelamatkan. Nah saudara, tahun 89 saya bertobat, 95 saya masuk sekolah Alkitab, tahun 96 ibu saya terima Yesus. Sejak ibu saya terima Yesus, maka efek domino itu terjadi. Karena ibu saya adalah kepala rumah tangga, ayah saya lebih banyak ke organisatoris dari partai dan sebagainya. Sehingga ketika ibu saya meninggal, itu seperti runtuh semua kekuatan sendi daripada keluarga. Pemersatu adalah ibu saya, yang mengumpulkan kami dari berbagai tempat, itu ibu saya. Ketika mami saya meninggal, maka runtuh semua sendi-sendi keluarga. Tetapi untung, ketika mami saya meninggal, justru seluruh perdukunan, seluruh guamia, seluruh cenayang, semuanya mati saudara. Waktu ibu saya sakit, kakak saya menggunakan ilmu untuk menyembuhkan ibu saya. Kakak ipar saya menggunakan yaitu sesuatu yang dari tradisinya. Ketika ibu saya meninggal, disitulah Tuhan berbicara bahwa Tuhan menghendaki keselamatan, bukan menghendaki kesembuhan. Kenapa saya mempertahankan gereja ini untuk lebih kuat di dalam memberitakan Injil? Di dalam keluargalah sebetulnya ladang saudara. Musa keluarga saya sudah percaya Yesus semua, so good, bagus. Tapi apakah saudara lihat keluarga yang lain? Anakmu menikah dengan seseorang, saudara harus
Bagian yang terakhir nanti kepemimpinan yang Tuhan akan bangkitkan di gereja ini. Saudara, bukan hanya laki-laki yang diukur bisa dapat uang banyak. Gereja tidak punya ukuran itu. Gereja menjunjung tinggi. Allah menjunjung tinggi hubungan keluarga dengan gereja, yaitu kepemimpinan saudara. Nuh dipanggil untuk menjadi pemimpin membangun bahtera. Maka karena itu saya percaya bahwa ke depan ini keluarga Kak Imtong akan dipimpin oleh keluarga-keluarga. Mungkin lemah di dalam pekerjaan, mungkin lemah di dalam kesehatan, mungkin lemah di dalam segala sesuatu. Tetapi dia pemimpin keluarganya, memastikan untuk selamat. Lansia-lansia, senior-senior Kak Imtong hari ini tidak akan menganggur. Biarlah beban daripada panggilan untuk perjanjian keselamatan. Saudara mulai mempersiapkan. Bukan mempersiapkan untuk ke sorga. Tetapi saudara harus mempersiapkan apakah anak cucuku sudah ada di dalam keselamatan. Karena ini perjanjian yang akan Tuhan tagih di sana. Di seberang sana itu nanti Tuhan tagih. Seperti orang kaya yang teriak-teriak di neraka. Selamatkan saudaraku. Sedangkan di bumi mereka tidak menggunakan kesempatan. Setelah kakak saya menguji kesembuhan. Karena itu saya mohon ya, supaya ajaran kesembuhan jangan diajarkan di gereja ini. Ajaran kemakmuran tidak boleh diajarkan gereja ini. Karena Tuhan tidak pernah mengikat perjanjian dengan Nuh. Kamu akan kaya, kamu akan sehat. Justru melalui sakit penyakit dukun itu bekerja. Melalui kekayaan itu semua berhala saudara pakai di tempat pekerjaan saudara. Saudara lupa kekayaan sementara akan membinasakan saudara selama-lamanya. Apakah saudara punya panggilan untuk menyelamatkan keluarga? Selain perjanjian keselamatan tetapi panggilan keselamatan. Ilmu apa saja digunakan untuk supaya ibu saya sembuh. Tetapi akhirnya mati dan Tuhan berbicara kepada saya yang sedih. Dan saya berkata, Tuhan, waktu itu saya bertobat baru tahun 89-96. Baru 6 tahun saudara. Masih 6 tahun, masih anak. Tetapi Tuhan memanggil saya untuk mengerti hati Tuhan. Nah, lihat aku diam saja. Saya menangis kenapa ibu saya meninggal toh Tuhan. Secara polos, namanya seorang anak kepingin melihat hal-hal yang baik. Tetapi Tuhan kasih penghiburan, aku gantikan kamu nak, ibumu masuk surga. Tapi aku gantikan dengan papimu dan 5 saudaramu. Saudara, betapa bahagianya saya ini saudara. Betapa bahagianya saya. Sehingga itulah alasan saya untuk saya masuk sekolah Alkitab. Setelah itu kakak saya karena dukunnya mati. Saudara perhatikan, bukan dukun daripada kakak saya. Tetapi seisi keluarga besar kakak saya, itu perdukunan. Dan tiba-tiba dukunnya mati saudara. Dan timing itulah yang dipakai oleh Tuhan. Untuk membuat kakak saya bertobat. Dan dia setelah bertobat, saudara apa yang terjadi? Mertuanya, kakak iparnya, seluruh keluarga besar. Dalam 6 bulan hitungan saya, itu bertobat. Saudara, saya bersyukur lagi kepada Tuhan. Saya mengangkat tangan, saya bersyukur. 2 pribadi yang jadi hamba Tuhan. 2 pribadi yang selamat dan keluarganya selamat. Apakah keluarga daripada adik-adik saya sudah dalam keselamatan? Belum. Tapi Tuhan bilang, cukup nak. Pergi sekolah Alkitab. Layani setiap keluarga-keluarga. Setiap ladang yang kamu akan layani, di situ kamu tuai. Saya menjalani proses Tuhan 7 tahun pelayanan yang salah. Tuhan tidak mengizinkan saya untuk melayani hal-hal musik, hal-hal keuangan. Enggak pernah, saya enggak pernah di gereja ini bertanya tentang keuangan. Never. Tetapi saya harus tanya setiap anggota keluarga. Sekalipun saya tidak boleh ke rumahnya. Sekalipun saya tidak boleh untuk bertemu. Tapi saya terus berdoa dan saksinya adalah semu.
Karena pengalaman saya tidak ada hal yang berharga. Saya tidak bisa ditawari dengan kekayaan adik saya tidak bisa ditawari dengan kekayaan kakak saya. Melalui keselamatan keluarga saya dan anggota keluarga, saya dengan kakak saya dengan anggota keluarganya, itu sudah cukup bagi saya kebenaran perjanjian Tuhan akan keselamatan. Dan panggilan kita sebagai keluarga untuk menyelamatkan keluarga. Sehingga gereja itu dipakai oleh Tuhan. Nuh diberikan perintah bangun bahtera. Nuh bukan diberikan perintah pergi sana selamatkan kayak Yunus. Tidak. Bangun bahtera. Bangun. Tempat di mana tidak ada nakoda, tempat di mana tidak ada baling-baling, tempat di mana bukan seperti kapal, tetapi aku akan membuat gereja ini dipimpin kepada yaitu tanah perjanjian. Langit dan bumi yang baru, kehidupan rohani yang berbahagia, yang lebih bahagia daripada minyak dan anggur yang dicari oleh orang-orang kaya. Dan itulah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang mementingkan keluarganya dan gerejanya. Berkat Tuhan akan diperintahkan ke dalam hidupnya. Amin. Karena itu Nuh di ayat yang ke-20 pasal 8. Dia bukan hanya orang yang sudah diselamatkan, bukan berhenti, oh keluarga saya sudah diselamatkan, oh haleluya. Enggak, saudara. Nuh membangun mezbah kembali secara untuk keluarganya, mengucap syukur kepada Tuhan. Dia membangun mezbah untuk apa? Tuhan mengadakan perjanjian kembali melalui Nuh. Dimanapun kamu berada, seluruh orang-orang yang di dekatmu akan diselamatkan. Saudara, hidup seperti apa itu? Mari kita sungguh-sungguh memperhatikan tentang gereja dan keluarga. Mari kita mulai perhatikan keluarga tanpa gereja tidak mungkin, sebab itu perjanjian. Keluarga tanpa gereja, gereja tanpa keluarga juga tidak mungkin karena itu panggilan. Saya senang melihat keluarga-keluarga selamat, saya senang. Saya senang melihat keluarga perintis gereja Kaintom, saya senang. Tapi mari saya mengetuk, Tuhan tidak berhenti membuat perjanjian dalam hidup saudara. Kalau saudara sudah diselamatkan, selamatkan orang lain. Di tempat saudara ada karyawan, di tempat saudara ada puluhan tahun karyawan ikut saudara. Pertanyaannya, mereka sudah ada di dalam keselamatan atau tidak? Sekali lagi perjanjian dan panggilan Tuhan. Terakhir ini saya mendengar beberapa pelayan-pelayan untuk mengeluhkan keadaan sepi. Saya tahu, bahkan saya akan mengatakan, siap-siap dengan krisis. Kita tidak tahu pemerintahan ke depan. Kita tidak tahu masa transisi perpindahan IKN sebagai pusat ibu kota dan sekarang menjadi daerah, yaitu daerah pemerintahan pusat IKN dan ini Jakarta cuma daerah Jakarta. Saudara bisa membayangkan perubahan terjadi saudara, kita tidak tahu. Tetapi bagaimanapun Tuhan memanggil saudara, Tuhan telah memberikan kepada saudara yaitu pemeliharaan keselamatan. Kejadian 6 ayat 19 sampai 21 saudara baca bagaimana Tuhan memelihara makhluk-makhluknya. Dan terakhir ayat 21, Tuhan memelihara Nuh sekeluarga dengan makanan. Apa saudara? Makanan atau emas? Saudara, saya tidak menemukan saudara. Dua hal yang saya tanyakan, yang bodoh-bodoh gitu ya. Saudara nemukan di bahtera ada ikan apa enggak ya? Tidak ada saudara. Jangan-jangan yang suci itu makhluk ikan ya. Saudara ingat pada waktu Adam dan Hawa diberkati Tuhan, berkuasalah atas ikan di laut. Itu makananmu. Tapi makanan darat itu makanan orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara, yang kedua, saya tidak melihat ya, mereka bawa emas, mereka bawa segala sesuatu, mereka bawa pertambangan. Apakah ada di bumi itu pertambangan? Ya mestinya ada toh. Bagaimana doa Bapa kami mengajarkan kepada setiap murid Tuhan,
Berikanlah kami makanan yang di dalam bahasa Inggris adalah our daily bread. Roti. Roti berbicara mengenai jasmani. Roti berbicara tentang roti rohani. Tuhan Yesus berkata manusia bukan hidup dengan roti jasmani saja, tetapi dengan rohani. Efesus 2 ayat yang ke-8 ayat yang ke-10 mengatakan karena kita buatan Allah di dalam Kristus yang melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik yang Tuhan siapkan sebelumnya oleh Dia supaya kita hidup di dalam pekerjaan itu. Saudara-saudara, ada pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saudara, kepada keluarga, perjanjian keselamatan, panggilan untuk menyelamatkan. Saudara boleh krisis dalam pekerjaan, tapi saudara tidak boleh krisis untuk keselamatan keluargamu. Saudara boleh krisis di dalam kesehatan, tetapi sebelum saudara menutup mata, saudara pastikan anak cucumu akan percaya kepada Yesus. Amin. Next, hal yang kedua yang penting adalah hal yang dijunjung oleh hubungan gereja dan keluarga. Kalau Tuhan sudah menetapkan perjanjian kita adalah dengan Allah tentang gereja dan keluarga. Tuhan ingin memberikan kepada kita yaitu tempat yang aman, tempat untuk kita bertumbuh, tempat untuk kita mengenal Dia sebagai nakoda, sebagai kepala gereja dan menjadi kepala keluarga, yaitu Kristus. Dan kepala daripada suami adalah Kristus. Karena itu keluarga itu tidak bisa tidak berkait dengan gereja. Hubungan yang dijunjung tinggi oleh Tuhan. Hal-hal yang dijunjung tinggi oleh Tuhan. Yang pertama adalah hal kebenaran. Kejadian 6 jelas mengatakan tadi ayat yang ke-9. Bahwa Nuh adalah orang yang benar. Dan dia hidup dalam kebenaran. Dan dia berjalan dengan Tuhan. Sehingga setiap apapun perintah yang diberikan dia lakukan dengan tepat. Atas petunjuk-petunjuk Tuhan dia beriman. Sehingga dia boleh menyelamatkan keluarga. Saudara-saudara, di kesempatan bulan keluarga mari kita introspeksi. Saudara mengikuti petunjuk siapa sehingga keluargamu belum selamat? Saudara mengikuti arahan siapa? Sehingga saudara mempercayai itu untuk apa? Kalau keluargamu mati binasa. Atau jangan-jangan kamu mati. Wah, Musa ini takut-takuti. Saya kasih ayat. Mari kita lihat 1 Petrus. Kalau orang-orang yang di live sharing sudah biasa ya dengan ajaran Musa. 1 Petrus 1 Petrus pasal yang 4 saudara. Ayat 17 dan 18. Mari kita lihat. 1 Petrus pasal 4, 17, 18. Mohon diperhatikan. Untuk itulah Tuhan segera mengadakan perjanjian panggilannya kepada gereja dan keluarga. Kita akan baca sama-sama. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dimulai pada siapa saudara? Dimulai pada siapa? Halo? Halo? Lihat Alkitab apa enggak? Saya bacakan ya. Penghakiman akan dimulai pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Perhatikan. Jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudara-saudara, ini penting saudara. Hal kebenaran yang Tuhan inginkan, yang dijunjung tinggi oleh Tuhan adalah bahwa setiap keluarga dan gereja mereka melakukan yang namanya kasih persaudaraan. Tidak mungkin Nuh tidak mengasihi istri dan anak-anaknya, menantunya. Justru saya curiga kita ngomong kasih, ngomong cinta, ngomong kasih. Oh Tuhan Yesus ampuni.
Kalau di film-film barat kita sering melihat Jesus Christ. Jesus itu ucapan-ucapan kosong gitu. Justru ketika kita tidak menyelamatkan keluarga, saya harus mengatakan Anda tidak mengasihi. Anda tega dengan keluarga saudara. Sama dengan mami saya, sama dengan papi saya. Tetapi Tuhan tahu, kok bisa ya adik saya narkoba bisa lepas? Kok bisa ya kakak saya yang perdukunan bisa lepas? Kok bisa ya? Ya bisa, nakodanya Tuhan. Saya hanya mempercayai firman, perjanjian keselamatan dalam keluarga saya. Saya menjadi anak yang tidak merepotkan orang tua. Selama 6 tahun saya menjadi anak yang sampai dipuji oleh orang tua saya. Kalau anakku yang satu ini tidak cerewet makannya dan tidak pernah minta-minta kepada orang tua dan mau mandiri, bahkan memberikan kepada orang tua dan sebagainya. Saudara-saudara, perjanjian keselamatan itu yang menentukan sikap dan hidup saudara, yang menentukan panggilan saudara. Saudara mengasihi papa mamamu atau mengasihi Tuhan atau mengasihi siapa? Jangan-jangan kita mengasihi diri sendiri, pekerjaan dan kebinasaan. Dan saudara harus tahu, orang benar akan dihakimi lebih dulu. Kita tidak lama-lama di tempat ini saudara, tetapi kita mau mempertanggungjawabkan dan melalui semangat bulan keluarga. Lakukanlah yang utama. Saudara harus ingat, saudara dipercaya supaya saudara dipanggil untuk menyelamatkan orang lain. Keramahan di dalam persaudaraan itu bukan karena buatan omong kosong, bukan karena dibayar, oleh karena kita ingin hutang dan sebagainya. Keramahan itu dibangun karena Anda itu sudah mengasihi saudaramu. Bagaimana keluarga Nuh itu bisa ramah satu dengan lainnya. Mereka bisa saling mengasihi, mereka bisa bekerja bersama. Di dalam Ibrani 13 ayat 2 dikatakan, berikanlah tumpangan kepada orang-orang asing, kepada orang-orang yang datang ke rumahmu. Jangan-jangan itu malaikat yang datang. Saudara, ini berbicara tentang keramah tamahan kita. Bagaimana kita yang diterima oleh Tuhan. Sekarang kita ukurannya bukan rasialisme, bukan karena engkau Tionghoa atau engkau suku yang lain, sehingga engkau membuat pengkotaan. Tidak ada orang Yunani dan Yahudi, tidak ada orang budak dan orang merdeka. Semuanya di dalam Kristus, amin. Keluarga dan gereja yang tidak menjunjung tinggi kasih dan keramahan bukan gereja dan bukan keluarga. Saudara mau bilang Kristen atau non-Kristen, tetapi saudara, ketika Allah menjunjung tinggi hubungan keluarga dalam hal kebenaran, ketika saudara tidak mengasihi saudara, tidak ramah kepada satu dengan lain, kepada jiwa-jiwa, tidak berbuat baik. Ibrani 13 ayat 3 mengatakan, ingat akan orang yang berdosa, ingat akan orang yang dipenjara, ingat akan orang yang dihukum, supaya kamu sadar, kamu juga pernah berdosa. Kenapa di tempat gereja ini kita mengundang semua model orang? Musa saya topian boleh? Boleh. Musa saya tidak mandi boleh? Boleh. Musa saya sandal jepit boleh? Boleh. Asal kamu percaya Yesus. Gereja yang baik adalah gereja yang berbuat baik kepada orang. Ketika saya melihat orang itu terpenjara, Tuhan memperlihatkan kepada saya, bukankah kamu juga terpenjara? Apa yang menjadi ukuran bagi gereja disebut gerejaku? Itu karena nilai yang dijunjung tinggi. Mari kita berbuat baik. Mari kita ingat orang hukuman. Mari kita ingat orang yang tidak makan itu loh diingat. Mari kita ingat orang yang tidak bisa beli pampers itu diingat. Anda sebetulnya adalah orang-orang yang kandidat seperti itu. Kalau Anda sehat hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Kenapa persembahan diakonia kita hidupkan? Karena kita ingin belajar berbuat baik. Kita ingin diingatkan ketika kita datang ke rumah orang yang menggunakan pampers. Tuhan berbicara, kamu dulu juga berpampers. Kamu dulu juga berpampers kusta. Bukan hanya pampers sakit, tapi kamu sudah kusta dan binasa hidupmu. Dan kalau kamu diselamatkan, selamatkan orang itu. Saudara, saya percaya bangku ini tidak kosong mulai bulan ini. 2 kali Musa sudah perhatikan kemana mereka. Saya pendeta yang sangat cerewet. Saya tidak pernah tanya uangmu di bank berapa. Tapi saya selalu tanya, kalau hari Minggu Anda tidak ada, Anda di mana? Oh, saya rekreasi, puji Tuhan. Oh, saya gini, puji Tuhan.
Saya cuma bilang mikiro dewi. Tuhan menjunjung di dalam gereja dan keluarga tentang perkawinan. Saudara, kalau kita mau menyebut gereja Tuhan, ini adalah gereja. Dan keluarga saudara adalah keluarga Kristen. Perbaiki perkawinan saudara. Untuk bagian ini saya ingin membacakan Ibrani 13 ayat yang keempat. Saudara boleh lihat. Kerusakan total bumi ini, kerusakan total daripada bumi ini, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 adalah percampuran antara rohani dan duniawi di dalam pernikahan, yaitu pernikahan perzinahan. Perzinahan bukan berbicara tentang seksualitas. Perzinahan tentang ketika Anda yang adalah kebenaran, tetapi Anda mencampurkan diri dengan yang tidak benar. Ketika Anda tahu kebenaran, Anda mencampurkan dengan hal yang tidak benar, itu berzina. Ketika Anda tahu bahwa Yesus Kristus menyelamatkan saudara, tetapi saudara mencampurkan dengan ilah di dalam tokomu, entah kucing atau entah apa, saudara berzina secara rohani. Maka Tuhan harus mengingatkan akan bahtera yang harus dibangun kembali. Perkawinan menjadi concern Tuhan, perhatian Tuhan. Apakah gereja Kaim Tong sebagai gereja atau sebagai bukan gereja? Apakah keluargamu disebut Kristen atau bukan Kristen? Itu menentukan dari perkawinan. Mari kita baca 1, 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap, dan janganlah kamu mencemarkan apa? Mencemarkan apa? Halo, kok jawab kok cuma yang kanan? Mencemarkan apa saudara? Tempat tidur untuk apa saudara? Saya pernah melayani seseorang. Musa, saya nggak tahu Musa, kenapa masih kasar sama saya? Padahal saya itu melayani all out. Apa melayani all out itu? Maksudmu apa? Musa, dia sudah tidak bisa apa-apa. Ngerti ya, laki-laki kalau sudah dibilang tidak bisa apa-apa ya. Saya memilih lebih baik kamu impoten dan tidak bisa berlakukan hubungan daripada kamu berzina. Ada satu pendeta namanya Daniel Alexander. Dia mengucapkan satu perjanjian pernikahan yang tidak berani pendeta akan lakukan, yaitu saya berjanji, kalau saya tidak setia, salah satu mati. Langsung. Saudara, ini penting. Mari kita lihat Maleakhi, perjanjian lama yang terakhir. Maleakhi pasal yang kedua mengatakan demikian saudara. Ayat yang ke 13, 14, 15. Maleakhi pasal 2, perhatikan baik-baik. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan. Saudara, jangan main-main soal perzinahan. Saudara, jangan main, itu urusan dirimu dengan Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan persembahan dari perzinahan. Tuhan tidak tertarik dari persembahan dari keluarga yang tidak sehat. Nah, lanjut. Kamu bertanya karena apa Tuhan? Jawabnya, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. 16. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat.
Gereja disebut gereja dan keluarga disebut keluarga kalau saudara mempertahankan akan kesetiaan seperjanjian. Apa yang menjadi alasan kita tidak bisa menyelamatkan keluarga? Apa yang menjadi alasan kita tidak bisa mengambil bagian untuk membangun gerejanya? Karena ketidaksetiaan. Ada pertanyaan di dalam percakapan teologi, apakah pendeta Sebastian mau memberkati orang yang sudah cerai? Saya bilang mau, kalau dia sudah bertobat dan ada surat cerainya, saya mau memberkati. Tetapi sesungguhnya tidak diperkenankan. Karena itu saya mempertahankan gereja Kaim Tong tidak akan memberkati orang yang bercerai. Bagaimana? Jaga. Lewat khotbah minggu kayak begini. Jaga setiap anggota keluarga yang punya anak-anak, jangan kawin dengan orang yang di luar iman. Saya tidak membedakan agama, tetapi siapapun agamanya, tapi kalau di dalam Kristus, kawinlah. Karena itu kenapa gereja punya baptisan, kenapa gereja punya perjamuan kudus, untuk mengikat Anda. Sebab pernikahan kita itu pernikahan seperjanjian dengan keselamatan. Sehingga keturunanmu itu disebut keturunan yang diselamatkan. Dan terakhir, yaitu hal yang dijunjung tinggi dalam gereja dan keluarga, soal uang dan Tuhan. Perjanjian Tuhan adanya gereja dan keluarga bukan soal uang. Perjanjian Tuhan dengan gereja dan keluarga bukan soal materi, tetapi soal bagaimana kita taat melakukan firman Tuhan. Anda mau jadi hamba Tuhan atau jadi hamba uang? Keluarga dan gereja disebut sebagai gereja dan keluarga ketika kita meletakkan keputusan kita untuk mempertuhankan Tuhan di atas segalanya, bukan uang. Dari mana buktinya? Anda mau melayani keluarga. 2, Anda mau membangun gereja. Karena itu kenapa kita gereja meminta persembahan kepada saudara. Itu sebetulnya adalah sarana menolong saudara, supaya saudara tidak menjadi hamba uang. Kenapa Musa harus perpuluhan? Tunjangan yang diberikan oleh saudara kepada Musa itu langsung perpuluhan, tidak menunggu 1 detik. Dan saya sepakat dengan semu. Kenapa Musa harus kasih? Supaya saya tidak jadi hamba uang. Itu jawabannya. Terjadi perdebatan, gitu ya diikuti di YouTube. Perjanjian lama menyuruh perpuluhan, perjanjian tidak alah, kamu hamba uang semuanya. Saya memberikan persembahan itu supaya saya tidak menjadi hamba uang. Saya memberikan persembahan 3 kali ibadah. Nah, saudara tidak tahu ya, saya ibadah persembahannya 3 kali loh. Saya bisa bikin peraturan, hamba Tuhan yang sudah ikut ibadah tidak perlu, itu logis loh, di mana-mana seperti itu. Tapi bagi saya tidak, ibadah itu 1 persembahan. Kalau bisa sampai jam 12 malam ibadah saya mau. Kalau seandainya saya ibadah dan kemudian saya meninggal, gimana? Bukankah itu merupakan persembahan? Inilah hambaku yang setia, masuklah dalam kerajaanku. Saudara jangan main-main tentang uang dan Tuhan. Saudara jangan main-main dengan pernikahan, perkawinan. Saudara jangan main-main, walaupun masih ada tugas di gereja ini. Tetapi Musa menyerahkan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa untuk berperkara kepada orang yang melakukan perzinahan dan menjadi hamba uang. Kita tidak bisa. Dan yang terakhir saudara, saya minta waktu, ini serius penting. Tuhan menjunjung tinggi setelah kebenaran hal kedua, pemimpin yang memimpin kepada kebenaran. Kenapa pemimpin? Nuh itu adalah seorang pemimpin. Nuh itu kepala rumah tangga. Hai kepala rumah tangga, suami-suami, engkau tidak cukup untuk membawa anakmu ke sekolah, engkau tidak cukup membawa anakmu berkelimangan di dalam segala sesuatu, tetapi engkau harus memimpin mereka. Memimpin mereka kepada keselamatan. Apakah oma-oma, opa-opa yang ada di sini yang senior-senior, sudah cukupkah kalian untuk mempersiapkan bahwa anak cucuku ketika aku meninggal, mereka pasti di dalam Tuhan? Saudara, ada pekerjaan yang Tuhan siapkan. Ibrani 13 ayat 7-8 mengatakan demikian saudara. Ini penting sekali buat kita untuk simak.
supaya kita boleh mempersiapkan diri saudara ketika masanya datang. Ingatlah akan pemimpin yang telah menyampaikan firman Allah. Saudara, gereja dijunjung oleh tinggi-tinggi oleh Tuhan karena adanya pemimpin yang menyerukan firman, pemimpin yang mengarahkan firman, pemimpin yang hidup dengan firman, pemimpin yang menolong orang dengan firman, sehingga dia menjadi contoh dan dia setia sampai akhir. Kesulitan saya memimpin kedukaan adalah ketika saya melayani orang yang bertobat. Detik ini terima Yesus, saya sulit khotbah. Kemarin saya sekum sinode dari Pentakosta meninggal. Wah, saya melihat khotbah KKR itu. Kenapa dia khotbah dengan bagus? Karena dia termotivasi dengan orang yang meninggal. Bagaimana jejak daripada hidupnya, pemimpin sekeluarganya, dan sebelum meninggal anaknya yang nomor 2 berkata, "Pak, apakah saya boleh, saya mau masuk sekolah Alkitab." Saudara tahu, setelah masuk ICU dia tidak bisa memejamkan mata, terus melihat. Ketika dibilangi, "Pak, David masuk sekolah Alkitab." Saudara tahu, langsung pejamkan mata. Saudara, jangan main-main, saudara, mengabaikan anak-anak muda jadi Kristen terserah, yang penting kaya muse, yang penting sukses. Ya lihat aja nanti di neraka atau di sorga. Saudara, jangan main-main. Motivasi kekeluargaan ini, khotbah tentang gereja, tentang keluarga, ini memotivasi saudara untuk mulai perhatian kepada keluargamu. Dan saudara, kalau mau perhatikan kepada keluarga, saudara harus perhatikan kepada gereja. Gereja kalau mau keluarga diselamatkan, gereja mulai hari ini pelayanannya bukan uang, pelayanannya bukan mencari uang. Gunakan uang daripada jemaat itu untuk melayani keluarga. Ketika ada keluarga yang harus dibantu karena dia orang hukuman, bantu dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa.